wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa oleh Ketua Kelas, Mbak Selia. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Anissa, Eksa, Sakit, Fitria, Jahro, Najma, Neni, Prisdayanti, Sakit, Saskia, Siva, Siska, Syifa, Tiara, Tia, Ulan, Waslia, Salman, Tolib, Suyosi. Sehat ya semuanya ya? Kenapa ini tegang sekali? Cukup ibu yang tegang. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Betul ya, sudah sarapan ya? Bukan di sini tadi sarapannya. Sudah sarapan. Tapi kok loyo ya? Ya, biar tambah semangat kita berdiri dulu yuk. Berdiri dulu ya supaya lebih rileks, tidak tegang. Tidak tegang, tidak loyo, tidak lesu. Nah, ketika Ibu mengatakan selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi. Ketika Ibu mengatakan selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu mengatakan selamat malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Ketika Ibu mengatakan selamat belajar, kalian tepuk tangan banyak dan riuh sekali. Tiara, selamat siang. Tidak kok. Tolim, selamat malam. Oh, bagus. Siva, selamat belajar. Oke, selamat belajar semuanya. Ulan, selamat pagi. Ulan yang mana ini? Ulan ini kan ya. Ibu Ulang. Tiara, selamat malam. Tiara, bangun. Suyosi, selamat malam. Nah, selamat belajar semuanya. Selamat belajar. Baik, silakan duduk. Sudah lebih semangat ya? Sudah lebih semangat atau mau lagi? Baik, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Fabel ya, tentang fabel. Nah, hari ini pun kita melanjutkan tentang fabel. Tapi yang kemarin itu kita belajar fabel tentang apa saja sih? Pengertian fabel, bagus Saskia. Apa pengertian fabel? Fabel adalah cerita binatang yang berfungsi manusia dan di dalamnya terdapat pesan moral. Ada pesan moral, bagus. Yang lain masih ingat kan ya? Ya, fabel itu cerita tentang binatang ya, yang berperilaku seperti manusia dan terdapat pesan moral. Bagus. Lalu kita belajar apa lagi selain pengertian fabel? Unsur-unsur fabel, bagus. Apa? Ada apa saja unsur fabel? Ya, Ulan. Tema, tokoh, penokohan, latar, amanat. Bagus. Wah, bagus ya ini ingatannya. Bagus, karena memang baru kemarin ya, belum lama. Kemudian selain pengertian, ada unsur, ada apa lagi? Bagus, Suyosi, jenis-jenis fabel. Ada apa saja? Silakan Waslia. Bagus. Iya, bagus. Kemarin kita sudah menentukan jenis-jenis fabel ya, menentukan unsur-unsur fabel. Ada kendala tidak saat pembelajaran itu? Apa? Kemarin Ibu tidak menggunakan media seperti ini ya? Iya, kemarin Ibu hanya menggunakan kertas 1 lembar, kalian baca fabelnya. Padahal kalau menurut kalian fabel itu lebih enaknya dibaca
Ditonton atau didengarkan? Ditonton, karena kalian memang senang nonton ya. Kenapa lebih enak ditonton? Ada gambarnya, lebih mengerti. Ya, betul ya. Kalau ada gambarnya kalian lebih enak membayangkannya. Oh, kura-kuranya kalau sedang marah tuh seperti ini. Misalnya, kalau kemarin kan kura-kura yang sombong. Oh, ternyata ketika dibawa terbang oleh merpati itu caranya pakai kayu begitu. Jadi kalian terbayang begitu ya dengan jelas begitu. Kalau kalian hanya membaca apalagi tanpa gambar, oh tidak ada ini mungkin kalian kebingungan ini seperti apa caranya ketika kura-kura bisa terbang dibantu merpati itu apakah diangkat gitu ya atau dibantu dengan apa begitu. Kalau dengan film pastikan kalian jadi ada gambaran ya. Nah, maka hari ini kalian akan menonton film animasi yaitu film Fabel ya. Jadi kita akan nonton Fabel. Nah, untuk sekarang fabelnya kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi fabel. Kalian pernah menceritakan kembali sesuatu? Pernah. Menceritakan apa? Sinetron? Sinetron. Iya, misalnya di rumah Wasliah mati lampu, kemudian Sipa nanya, kemarin itu film Ikatan Cinta bagaimana ceritanya? Begitu ya. Kemudian Wasliah pun menceritakan kembali, pastinya dengan mimik wajah yang sesuai ya. Kemudian juga dengan gestur tubuh, begitu ya. Bahkan biasanya lebih heboh tuh ketika bercerita. Ya, ini pun sama. Menceritakan kembali fabel pun sama. Tentunya harus menggunakan mimik wajah yang sesuai, gestur tubuh, dan yang pasti yang paling utama adalah harus sesuai dengan cerita aslinya, tidak mengandung hoax ya. Jangan sampai di cerita itu kura-kuranya sombong ya, kemudian kalian ceritakannya kura-kuranya baik hati gitu, tidak pernah berbohong, kan tidak sesuai. Ya, itu jadinya mengandung hoax gitu, tidak sesuai ya. Jadi harus diceritakan sesuai dengan cerita asli yang seperti yang kalian tonton sebelumnya. Gitu. Jadi sama seperti itu. Atau ketika kalian tidak sekolah, ya, misalnya Saskia tidak sekolah, kemudian bertanya ke Tiara, kemarin di sekolah ada acara apa saja? Gitu. Oh, kemarin. Misalnya kalau ceritanya sedih, ya ekspresinya dengan sedih. Jangan sampai, ih kemarin Suyosi kecelakaan, ketabrak beca, misalnya. Kan tidak mungkin seperti itu ya. Pastinya harus dengan ekspresi yang sedih. Kecuali memang Saskia ini benci sama Suyosi. Ya, ya pasti kan harus sesuai ekspresi wajahnya, gestur tubuhnya begitu. Ya nanti pun kalian akan menceritakan kembali fabel, tapi gestur tubuh apa tidak usah berlebihan. Misalnya kancil pun berlari, kemudian kalian lari ke lapangan, ya tidak usah seperti itu ya. Kalian gestur, mimik wajah yang sesuai saja, tidak usah berlebihan. Begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fabel. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi fabel. Ya, menceritakan kembali. Jadi kalian mendongeng dari hasil yang kalian tonton. Nah, untuk apa sih kalian belajar ini, ada manfaatnya tidak gitu ya? Kita kan belajar sesuatu harus tahu ada manfaatnya. Yang pertama, dengan belajar menceritakan fabel, kalian bisa menyebutkan unsur-unsurnya, menyebutkan tokoh, watak, latar, amanat dalam memahami cerita fabel. Gitu. Ciri kalian memahami sebuah fabel, memahami sebuah cerita, itu kalian bisa menyebutkan siapa tokohnya. Jangan sampai iya saya sudah nonton tuh dongeng kura-kura. Bagaimana ceritanya? Siapa tokohnya? Oh, tidak tahu. Nah, itu berarti kalian tidak memahami. Ciri kalian memahami adalah kalian bisa menyebutkan tokohnya, ya, menyebutkan wataknya. Oh, watak kura-kura seperti apa? Oh, wataknya sombong. Watak merpati seperti apa? Oh, senang membantu begitu ya. Jadi pasti kalian bisa jika memahami ceritanya. Lalu juga menyebutkan latar, amanat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan rangkaian peristiwa isi cerita fabel. Jadi ceritanya harus nyambung dari awal sampai akhir, tidak loncat-loncat. Oh iya, si itu mati, terus dia tuh ketabrak. Lah kan udah mati, masa ketabrak? Ya jadi ceritanya harus berurutan dari awal sampai akhir, kecuali memang alur
mundur ya, diceritakan dulu di akhir lalu kembali ke awal begitu. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Nah, nanti tagihannya untuk kalian tugasnya adalah menceritakan kembali fabel secara lisan, tidak secara tulis. Jadi kalian menceritakan kembali, makanya dengan ekspresi, dengan gestur. Kalau dari tulisan kan hanya titik, koma begitu. Nah, nanti Ibu minta kalian bercerita secara berkelompok, bercerita menggunakan mimik wajah kalian, gestur tubuh kalian. Paham ya? Nah, hari ini Ibu akan bagi kalian terlebih dahulu menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok Ibu akan bagi, nanti kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Di sini Ibu sudah siapkan gambar-gambar binatang, gambar-gambar hewan. Silahkan kalian ambil. Lalu dibuka. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kalau sudah disimpan saja gulungan kertasnya. Silahkan. Silahkan, Siva. Oh, udah ya, sayang. Mana yang kelompok buaya? Dibuka. Ada kelompok buaya? Angkat tangannya kelompok buaya. Ya, silakan berpindah tempat duduknya ke sebelah sini, kelompok buaya. Silakan. Silakan berpindah. Kelompok apa lagi? Kancil ya? Kancil. Kancil tetap sebelah sini saja. Silakan bergabung kelompok kancil. Ya, silakan. Ayo. Buaya, kancil, apa lagi? Harimau, silakan harimau. Harimau berpindah ke sebelah sini. Gajah, gajah ke ujung ya, silakan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oh, tidak usah diputar. Ya, nanti dulu ya. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas pada kalian. Cara kerjanya adalah Ibu akan bagikan LKPD nanti, kemudian kalian kerjakan LKPD tersebut, lalu kalian harus presentasi ke depan secara berkelompok. Secara berkelompok kalian akan presentasi menceritakan kembali sebuah fabel yang sebelumnya nanti akan kalian tonton. Kemudian kelompok lain saling menanggapi, mengomentari, memberi masukan, gitu ya. Nanti kalian akan Ibu bagikan gambar, Ibu bagikan karton, ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kelompok terbaik akan Ibu beri hadiah, ya, yaitu 3 buah buku fabel, ya. 3 buah buku fabel hadiahnya. Maka nanti siapa yang pengerjaannya terbaik, presentasinya juga terbaik, kemudian bagaimana cara berkomunikasi, mengomentari, mimik wajah, gestur, siapa yang terbaik nanti dia yang akan mendapatkan hadiah. Paham ya cara kerjanya? Kemarin Ibu sudah bagikan link sebelumnya ke grup ya tentang sumber-sumber belajar. Kemarin ada banyak, bahkan Ibu bagikan juga beberapa video yang bisa kalian tonton ya, banyak fabel ya. Mungkin selama ini kalian nonton di televisi, fabel juga sudah ya. Pasti kalian sering nonton juga pada zaman dahulu ya, itu juga bagus ya. Ibu juga berikan beberapa fabel, kemudian juga Ibu berikan beberapa materi ya, di link itu. Juga halaman-halaman buku yang harus kalian baca sudah dibaca. Sudah semua? Sudah paham? Belum ya? Baik ya, setidaknya kalian sudah buka, sudah baca-baca terlebih dahulu. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian nanti mengerjakan tugas.
Nah, nanti kalian akan mencari unsur-unsur fabel. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya tentang unsur-unsur fabel ini. Tentang unsur-unsur fabel sudah Ibu jelaskan. Sebentar. Tentang unsur-unsur fabel sudah dijelaskan. Nah, di sini unsurnya ada tokoh, latar, amanat. Iya. Kemarin sudah belajar tentang unsur-unsur fabel, ada tokoh, latar, watak, tema, amanat. Kemudian juga ini ya, penjelasannya sudah ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ini, nah cara menceritakan isi fabel. Pertama kalian harus membaca dulu keseluruhan isi fabelnya. Tapi untuk yang sekarang kalian tidak membaca, tapi menonton. Menonton, lalu juga kalian akan mencatat unsur-unsur fabel. Kan biasanya tadi tokohnya siapa ya? Nah, kan akan lebih baik jika dicatat. Lalu juga catat semua peristiwa yang terdapat dalam fabel secara garis besarnya saja. Tidak usah disalin semua ya. Dicatat garis besarnya saja, lalu ceritakan kembali isi fabel sesuai dengan kalimatmu sendiri. Namun harus sesuai dengan isi dan urutan dongeng yang telah kamu baca atau dengar. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi diceritakan kembali tentunya harus sesuai. Harus sesuai dengan apa yang kalian tonton sebelumnya. Paham ya? Nah, hal yang harus diperhatikan saat menceritakan kembali fabel, yang pertama, ceritakan dengan penuh percaya diri. Pede. Tidak usah kalian, wah malu-malu gitu ya. Percaya diri saja. Kemudian yang kedua, ceritakan dengan suara yang lantang dan penuh ekspresi. Jadi harus terdengar oleh semuanya. Dan harus berekspresi. Jika ekspresinya harus marah ya marah, jika harus sedih ya sedih, jika gembira ya gembira. Kemudian gunakan gestur tubuh. Ya. Boleh kalian jalan sana kemari atau kalian gerakan tangan kalian, gerakan kaki kalian. Oh, kura-kura pun lomba lari, lomba lari. Kalian boleh bergerak seperti itu, ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan putarkan film. Silakan kalian tonton. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Seri Kancil, persahabatan bebek dan tupai. Hari ini terasa sangat teduh. Gemercik air terjun menambah asri suasana hutan Fiona. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk Desi Bebek dan Koko Tupai. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat. Selamat pagi Koko Tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Hihihi, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Kudengar sekarang buah jambu air sedang ranum-ranumnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti segar sekali dinikmati jika sedang panas-panas begini. Sayangnya, pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai di pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Bagaimana kalau meminta pendapat Kancil? Dia pasti punya ide bagus, Bunda. Ide bagus? Yuk, Kok, kita temui si Kancil. Oke,
dan Koko Tupai pun menemui Kancil. Selamat pagi, Kancil. Sedang sarapan. Selamat pagi Koko, selamat pagi Desi. Tumben nih, pagi-pagi sudah kesini. Ada yang bisa kubantu? Kami butuh pendapatmu, Kancil. Kami berdua hendak memanen jambu air yang ada di seberang sungai. Sekarang sedang ranum-ranumnya. Namun, kami memiliki kendala. Kami tidak bisa menyeberangi sungai. Tupai terlalu kecil untuk menyeberang. Sedang aku tak berani karena arus terlalu deras. Terlebih, aku tidak bisa memanjat. Apakah kamu punya saran untuk kami? Sebenarnya aku punya ide. Desi, ajaklah teman-teman bebekmu ke tepian sungai. Teman-temanku, baiklah, akan kuajak mereka ke tepian sungai. Kira-kira buat apa harus mengajak teman-temanku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Meskipun bingung, Bebek dan Tupai menuruti permintaan si Kancil. Beberapa saat kemudian, Kancil, Tupai, dan para bebek sudah berada di tepi sungai. Nah, sekarang para bebek masuklah ke dalam sungai dan berjalan dengan saling berpegangan. Para bebek menuruti perintah Kancil. Dengan hati-hati, mereka berjalan selebar sungai. Nah Koko, sekarang kamu mempunyai jembatan. Lompatirlah punggung para bebek untuk menyeberang. Ah, benar juga. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jambu untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya, Bebek. Aku akan mengambilkan jambunya untuk kalian semua. Dengan badan kecilnya, Koko Tupai memanjat pohon jambu dengan lincah. Wah, jambunya benar-benar segar. Pilihlah yang bagus-bagus, Koko. Sudah aku pilihkan yang bagus-bagus nih. Kalian tangkap ya. Oh, Petik lagi, Koko. siap. Sedikit demi sedikit, buah jambu itu menumpuk semakin banyak. Akhirnya, Koko Tupai, Bebek, dan Kancil pun dapat menikmati jambu air berkat hasil kerjasama yang kompak. Pesan dari cerita ini adalah bergotong royonglah dalam hal yang baik. Sekalipun kita memiliki kekurangan, namun jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Game Apa Aja. Kunjungi Sudah? Seru ceritanya? Tentang apa? Iya, tupai dan bebek ya. Pernah nonton ini sebelumnya? Belum pernah menonton. Baik. Ya. Ibu akan memberikan kalian LKPD ini untuk tugas kelompok kalian ya. Tadi dari awal Ibu sudah menjelaskan cara kerjanya ya. Ibu pikir cukup satu kali menonton pasti kalian sudah paham ya. Nanti kalian kerjakan LKPD ini. Di dalamnya ada 3 soal. Ada 3 soal. Yang pertama, kalian harus menelaah tokoh, watak, latar, dan amanat cerita fabel itu. Ya, kalian kerjakan di LKPD secara berkelompok. Semua peserta harus mengerjakan, ya, bekerja sama. Kemudian yang kedua, Ibu akan membagikan gambar. Kalian urutkan gambar ini ke dalam kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Ya, jadi nanti kalian tempel gambar-gambar ini pada kertas karton sesuai susunannya dari cerita yang sudah kalian tonton.
Ya, kalian urutkan, nanti ini nomor berapa sesuai ceritanya. Setelah itu kalian ceritakan kembali nanti di depan. Kalian akan presentasikan nanti kelompok 1 di sini, kelompok apa buaya ya. Ini kelompok buaya ya. Kelompok buaya kalau sudah selesai kartonnya tempelkan di tembok sebelah sini. Ini kelompok kancil. Harimau di sebelah sana. Kemudian ini kancil di belakang sebelah sana. Kemudian ini gajah di sebelah sana. Ya, di ujung sebelah sana. Nanti kalau sudah selesai, kalian silahkan berkumpul secara berkelompok di dinding yang sudah Ibu tentukan. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Ketika kelompok yang satu presentasi, yang lainnya mendengarkan, lalu nanti memberikan komentar. Kalian saling mengomentari teman kalian. Paham ya? Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan diputar tempat duduknya agar bisa bekerja secara berkelompok. Ya. Nanti ditempelnya di ini ya, di yang berwarna ya. Akan diisi LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit cukup tidak? 5 menit cukup? Berapa menit? 7 menit cukup ya? Baik. Kita sepakati 7 menit selesai ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. 7 menit. Nah, nanti kan ini ada 4 ya. Kalian nanti saling bergantian berceritanya. Ini bagian siapa? Misalnya ini bagian Tolib. Ini siapa? Saskia. Kemudian ini Fitria. Ini Salman. Baik ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Bisa ya? Bisa. Silakan yang lainnya menempelkan. Mana tadi kartonnya udah Ibu kasih? Oh, belum ya. Ibu belum beri karton. Ini saya tempelkan ke sini. Hati-hati. Bisa kok, bisa dicabut kembali bisa. Ya, kenapa? Nanti kita diskusikan di depan, silakan. Tadi bagaimana? Boleh 2 baris, kalau itu terlalu lebar, boleh dibuat 2 baris. Silakan. Bebas ya, mau dibuat baris, mau dibuat lingkaran, gambarnya. Boleh kalian berkreasi. Kalian berkreasi.
Bisa. Bisa mudah ya. Coba Ibu lihat. Awalnya mana ini? Ya. Terus kemana? Wah, ini kelompoknya saja bingung. Coba diberi itu saja dinomori ya, boleh dinomori ya. Nanti bingung. Ini setelah ini ke sini atau ke tengah? Oh ya baik. Silakan diberi nomor saja supaya tidak bingung. Dinomori. Iya. Tiara. Oh, loncat ke sini. Boleh. Ya. Diberi nomor saja ya di gambarnya ya, supaya kalian tidak bingung nanti menceritakan kembali. Diberi nomor di gambarnya. Ya. Oh, kalau ini sih tidak akan pusing ini. Sudah ya. Kok yang lain berbentuk lingkaran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini berikan saja nomornya 1 2 3. Empat menit lagi. Tadi mintanya 7 menit ya. Jika sudah selesai boleh nanti kalian tempel di dinding yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Oh, boleh, bagus tuh. Diberi nomor saja di sininya. Misalnya 1, 2. Ini kelompok apa buaya ya? Di LKPD-nya ada kelompok dan kelas, ditulis kelompok buaya di halaman awal. Ditulis kelompok apa, kelas mana, ditulis nama kelompoknya. Nah, ini kan kelompok gajah, ditulis kelompok gajah di halaman pertama. Udah boleh kerjasama ini, kerjasama dengan kelompoknya nih, Saskia. Kenapa? Iya, untuk nomor 2 di sini ya. Iya, kalian mengerjakan di sana hanya nomor 1 dan 3 saja. Beri nomor. Sampahnya ya jangan dibuang di mana saja ya. Kalian kantongi dulu nanti dibuang. Jangan dimakan sampahnya.
Ada yang sulit? Bisa? Oh iya bisa. Mudah ya. Nanti dibagi langsung. Siapa yang bagian nomor 1 menceritakan yang pada suatu hari. Nanti siapa yang lalu, yang kedua. Nanti siapa yang ketiga. Ini kalau tidak nanti misalnya belum selesai boleh pakai yang ini ya. Nanti silakan dibagi. Siapa yang bagian membacakan ini ya, dibagi ya. Dibaca sayang, dibaca. Dari nomor 1. Ibu beri tambahan 2 menit. Ayo Tolib. Kenapa Saskia? Tolib kan juara umum, Tolib. Untuk yang kemarin kan siapa yang kelompok yang terbaik kemarin? Kelompoknya Ulan ya? Kelompoknya Ulan yang terbaik. Nah, sekarang kelompoknya siapa nih? Dapat terbaik. Sudah, Tiara. Nanti boleh pakai ini ya. Pakai bukunya boleh ya? Boleh. Nanti pakai bukunya boleh. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Selesai ya? Silakan ditempel kartonnya dan kalian berdiri di sekitar karton itu. Silakan. Tadi pembagiannya buaya sebelah sini ya, buaya. Duh, hati-hati. Ya, silakan tembok sebelah sini. Ya, ditempel. Ya, dilepas dulu itunya, double tip. Ya. Sampahnya dipegang sampahnya. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Mana hasil kerjanya? Ini kelompok Kancil. Di sini silakan. Iya, nanti siap presentasi ya. Silakan. Bisa nempel? Ya di situ. Silakan ditempel. Iya, bagus. Bisa dibantu ini untuk menempelkan. Coba Ibu lihat. Wah, ini kasihan sekali ini. Dia pusing. Berputar.
Dibantu Tolib. Dibantu Tolib. Sudah dibagi tugasnya, nanti siapa yang menceritakan pertama sampai terakhir? Sudah selesai? Baik, sudah siap ya? Ibu akan mulai dari kelompok. Tadi kelompok buaya mana? Kelompok buaya siap ya? Baik, sebentar ya. Kelompok buaya. Yang lainnya kelompok gajah, kelompok kancil, kelompok harimau. Silakan perhatikan, lihat temannya. Silakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Silakan. Siapa terlebih dahulu? Ayo. Ayo. Yang nomor 1 dulu. Yang tokoh. Ya. Wataknya. Terdengar tidak ke belakang? Tidak. Ayo suaranya. Ayo Fitria. Tokoh kancil bebek tupai. Watak kancil sering membantu. Ya. Bebek bijak. Tupai baik. Perhatikan. Lalu Tema di hutan. latar mungkin. Ya, terus? Coba diulang lagi. Iya, coba diulang. Tenang. Iya, silakan. Dari nomor 1. Tokoh Stop. Kami dari kelompok buaya. akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Watak kancil bebek tupai. Wataknya seperti apa? Tokoh. Tokoh kancil bebek tupai. Wataknya Wataknya kancil bijak bebek baik tupai ramah sering membantu. baik. Latar di hutan. Amanatnya Bergotong royonglah karena dengan bergotong royong penyelesaian masalah akan menjadi lebih mudah. silakan. Dijelaskan urutan gambarnya sambil bercerita. Siapa yang terlebih dahulu bercerita? Ayo. Iya, boleh. Pada suatu hari, semua hewan sangat termasuk bebek dan tupai. Keduanya sudah lama bersahabat. Tupai dan bebek ingin memakan dan buaya, namun mereka harus menghadapi rintangan yang lalu. Yang perlu diselesaikan. Lalu bebek dan tupai memikirkan cara untuk bisa sampai ke pohon jambu air.
Tupai meminta pendapat kepada Bebek. Perhatian sungai meskipun bingung Bebek dan si Tupai menuruti permintaan si Kancil. Beberapa saat kemudian Kancil Tupai dan para bebek untuk mengetahui si Tupai. Kancil memberi arahan kepada bebek-bebek untuk berjejer sungai dan saling berdekatan. Akhirnya si Tupai Koko bisa mengambil jambu yang berada di seberang sungai. Mereka sangat senang sekali bisa mengambil jambu itu. Gak terasa jambu itu udah sangat banyak. Akhirnya Koko Tupai, Bebek, dan Kancil pun dapat menikmati jambu air berkat hasil kerjasama yang kuat. Sudah? Selesai? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok buaya ya. Silakan, ada yang ingin mengomentari dari kelompok lain? Silakan, Tiara dari kelompok Gajah. Silakan, bagaimana Tiara? Ya, apanya yang kurang bagus Tiara? Silakan. Tidak apa-apa, tenang, tidak apa-apa. Kurang ekspresinya. Baik. Silakan Ibu lanjutkan. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Bu, aku Silakan Waslia. Bagaimana Waslia? kurang jelas dalam membaca ya. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali maksudnya. Terus juga ada yang kurang dari ceritanya. Ada yang kurang, ada yang bagian yang hilang ya. Bagian yang hilang. Ya, baik. Tidak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Beri tepuk tangan dong sekali lagi. Sudah, jangan bertengkar. Kita lanjut ke kelompok harimau. Silakan bertepuk tangan dulu untuk kelompok harimau. Silakan harimau. Silakan harimau. Kami dari Jangan ditutup ininya, kartonnya. Boleh geser ke sebelah sana? Dua di sana, dua di sini. Boleh. Tolib geser ke sebelah sana. Sini saya. Ya, silakan. Kalian bercerita sambil memperlihatkan gambarnya nanti ya. Silakan. Kami dari kelompok harimau akan mempresentasikan hasil kelompok belajar kami. Ya, silakan. Tokoh harta kuasa dan apa? Nomor satunya mana? Desi Bebek berwatak baik hati dan sopan. Koko Tupai berwatak baik hati dan asik. Kancil berwatak bijaksana, watak pagi di hutan pelana. Amanat, bergotong royonglah dalam hal yang baik, sekalipun kita memiliki kekurangan. Namun, jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik. Terdengar ya? Ke sana ya? Terdengar. Bagus. Silakan. Di sebuah hutan pelana ada Ya. dua hewan yang bersama Boleh sambil ditunjukkan gambarnya? baik sejak lama. Ya, yang mana itu? Ia bernama Desi, Bebek, dan Koko Tupai. Pada hari yang cukup teduh, Koko Tupai dan Desi Bebek bertemu mereka. Mereka merencanakan untuk memanen jambu air yang berada di seberang sungai. Namun mereka kesulitan untuk melewati sungai yang derasnya sangat deras. Silakan lanjutkan. Lalu Koko Tupai dan Desi Bebek berencana untuk meminta saran kepada sang kancil, dan kancil pun mendapatkan ide bagus untuk membantu mereka berdua. Kancil menyuruh Desi Bebek untuk meminta saran kepada sang kancil, dan kancil pun mendapatkan ide bagus untuk membantu mereka berdua. Kancil menyuruh Desi Bebek untuk mengumpulkan teman-temannya di tepi sungai. Boleh dipegang? Ini. Silakan dipegang. Untuk bisa sampai di seberang sungai. Dipegang terlebih dahulu ya. Dipegang dua ini. Pegang dua.
Kan nanti ekspresinya pasti beda ya mimik wajahnya. Sekianlah presentasi dari kelompok harimau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Dari kelompok mana? Siva, silakan. Dari kelompok Kancil, silakan kelompok Kancil. Sudah sangat bagus, tapi kurang. Oh, mimik wajahnya kurang. Oke. Baik, masih ada yang ingin mengomentari? Masih ada? Sudah cukup? Baik. Ibu akan berpindah ke kelompok apa ini? Kancil. Silakan kancil yang lucu, silakan. Ya, silakan. Suyosi, boleh Suyosi di tengah? Paling ganteng ya. Silakan Suyosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok kelinci ingin mempresentasikan hasil tugas Pamel. Tugas nomor 1 adalah sebutkan tokoh watak, latar, dan amanat cerita Pamel. Tokoh wataknya adalah tokoh si baik. Dia ceria, aktif, dan baik, serta bisa diajak bekerja sama. Desi si bebek sangat mudah memahami perasaan orang lain, perhatian, serta baik hati, dan bisa diajak kompak. Kancil bijaksana, pandai dalam memecahkan segala hal. Latarnya adalah di tempat hutan, waktu pagi yang cerah, suasana ceria dan gembira, serta bekerja sama. Amanat, bekerja samalah dalam menghadapi apapun, karena jika kita bekerja sama maka kita akan berjaya. Bagus. Silakan. Nomor 2 susunannya mana dulu? Baik. Di Silakan. sebuah hutan tuana terdapat 2 sahabat bernama Kopas Pai dan Desi si bebek. Si bebek bertanya, wajahmu terlihat senang, apa ada kabar baik? Si bebek, si tupai menjawab, iya, aku melihat jambu air yang sangat lebat. Apakah kamu mau? Jawab si tupai. Desi menjawab, wah, mau sekali. Tapi aku tidak bisa menyeberang, ucap tupai dengan sedih. Ayo, sudah bagus itu, sudah bagus. Silakan lanjutkan. Iya, walaupun aku bisa menyeberang, tapi aku takut sekali. Serta kalau aku sampai ke pohon, aku tidak bisa menyeberang. Ucap si bebek. Lalu salah satu dari anak si bebek memberitahu jika mereka harus meminta pendapat dari si kancil. Bagaimana kalau kita meminta pendapat dari kancil? Dia kan bijak. Silakan lanjutkan. Lalu mereka berdua menemui si kancil dan mereka minta pendapat si kancil. Dan si bebek menceritakan masalahnya ke si kancil dan si tupai pun menceritakan masalahnya kepada si kancil. Dan si kancil pun memberitakan Desi untuk mengajak teman bebeknya ke tepian sungai. Ya, lanjutkan Suyosi. Kemudian kancil tupai dan para bebek sudah berada, dan si kancil memerintahkan si bebek untuk berjajar dan saling berkenalan. Akhirnya si tupai bisa Ya. dan si tupai pun memerintah. Tenang Suyosi. Dan si tupai pun memilih jambu yang sangat besar, sesuai dengan cerita si bebek, dan jambu tersebut Ya, silakan. Dan akhirnya Koko, tupai, bebek, dan kancil pun dapat Dapat apa? menikmati jambu air berkat hasil kerja sama yang
Baik, sudah selesai? Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok kancil. Silakan, ada yang ingin berkomentar untuk kelompok kancil? Mas Lia? Tapi jangan balas dendam ya. Silakan, Mas Lia. Dari awal tadi ketika menceritakan sudah jelas dan Ya, bagus dan ya. ada gestur tubuh yang bergerak, ini wajahnya sudah berekspresi gitu ya. Tapi di anggota yang lain ketika menceritakan itu kurang jelas, Iya. kurang terdengar gitu. Apa kelanjutan dari kita tersebut itu Iya. kurang jelas. Hanya di awal cerita Hanya di begitu. awal saja yang jelas. Iya. Oke, terima kasih Bu Ade. Iya, baik. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kancil. Kita ke kelompok terakhir. Silakan kelompok gajah. Silakan gajah. Silakan gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok gajah. Apa itu? Silakan. Desi bebek berwatak baik hati dan sangat sopan. Koko tupai berwatak baik hati dan asil. Kancil berwatak sangat bijaksana. Latar pagi di hutan Lona. Amanat, bergotong royonglah dalam hal yang baik, sekalipun kita memiliki kekurangan. Namun jika kita berusaha bekerja sama, maka pekerjaan akan diselesaikan dengan baik. Urutan gambar sesuai dengan cerita tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak pakai belalai. Silakan lanjutkan. Ceritakan kembali tabel. Di sebuah hutan suana, ada dua hewan yang bersahabat baik sejak lama. Ia bernama Desi Bebek dan Koko Tupai. Pada hari yang cukup teduh, Tenang. Koko Tupai dan Tenang. Tarik nafas, hembuskan. Tenang. Koko Tupai dan Desi Bebek bertemu. Mereka merencanakan sesuatu. Ya, merencanakan sesuatu lalu Untuk mengambil jambu air dan ya, jangan tertawa, ini menular loh, ini tertawanya menular. Tiara, istighfar. Harus diruqyah ini Tiara. namun mereka kesulitan. Tiara, sini geser dulu dengan ibu Tiara. Wah, ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iya, sana melihatnya ke sana. Ini tertawanya menular ini Tiara nih. Padahal ini kelompoknya nih. Ayo lanjut Siva. Abaikan Tiara dulu. Namun mereka kesulitan untuk melewati sungai yang Ayo lanjut yang lain. Oh, giliran Tiara, awas nih. Siva, jangan balas dendam. Tenang. Lalu Koko Tupai dan Desi bebek berencana untuk memisahkan kepada sang kancil. Dan kancil pun mendapatkan ide bagus untuk membantu mereka berdua. Kancil menyuruh Desi bebek untuk mengumpulkan teman-temannya di tepi sungai. Kemudian berbarislah Desi bebek dan teman-temannya di sungai. Ayo ulang. Lanjutkan. Dan Koko Tupai melewati Ini kelompok gajah sih ya. Emang gajah suka tertawa ya. sampai di seberang sungai. Akhirnya sampailah sampai di seberang sungai. Dia langsung memetik jambu air itu dan melemparnya ke bawah untuk
Sudah selesai? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok gajah. Ada yang ingin memberikan masukan, komentar? Silakan Waslia, kemudian Fitria. Waslia terlebih dahulu. Bagaimana Waslia suaranya? Memang cerita tersebut itu adalah suatu yang mengandung kesenangan, kebahagiaan. Iya. Tapi bukan harus Tertawa-tawa. dengan Iya. Iya, bagus. apa yang kita itu menjadi tidak jelas gitu. Tidak Iya. tahu bagaimana kelanjutannya karena Iya. banyak yang tertawa. Itu terlalu berlebihan. Baik, terima kasih Waslia. Silakan Fitria. Cara menyampaikannya Kurang lantang, iya. Terus banyak tertawa. Ini grup kelompok gajah, kelompok penghibur ini. Iya, kalian tadi sudah memegang 2 bintang dari Ibu? Iya. Silakan kalian tempelkan pada kelompok yang menurut kalian paling bagus. Pilih 2 kelompok. Misalnya, Bu, kelompok saya Bu yang bagus. Nah, satu lagi kelompok yang mana yang menurut kalian bagus? Silakan tempelkan. Silakan tempelkan. Yang menurut kalian kelompok terbaik versi kalian. makasih ya. Silakan. Silakan. Jangan ini terlalu banyak, tapi kalian menilai mana yang menurut kalian yang paling baik. Ada 2, lumayan. Lumayan 2 juga. Ya, kita hitung. Kita hitung kelompok apa itu? Buaya ya? Buaya ada berapa bintang? Ada 3 bintang. Kelompok harimau ada berapa bintang? 4. Bagus. Kelompok apa ini? Kancil ada 4 bintang. Wah, ini saingan terberat nih. Ini kelompok gajah ada 2 bintang. Nah, jadi ini ada 2 ya? Ada 2 ya? Yang mendapatkan bintang 4. Ibu masih pegang 1 bintang? Iya. Yang mana ya? Kelompok terbaik akan Ibu tempelkan ke kelompok yang mimiknya baik, gesturnya baik. Dan baiknya itu bukan perseorangan, tapi hampir semuanya lakukan dengan baik. Dari nomor 1-nya baik, semuanya baik. Ibu akan tempelkan ke kelompok kelompok mana ya? Kelompok ini deh. Iya. Selamat untuk kelompok harimau, bukan kelompok Waslia, kelompok harimau. Ya, ini hadiahnya untuk kelompok harimau. Ada 3 buah buku fabel, yaitu Kelinci si Penakut, Unta Peniru dan Monyet Penari, dan satu lagi Lebah Madu. Silahkan diterima. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat belajar. Silakan duduk di tempat duduknya. Sudah, tolong nanti hadiahnya nanti dibukanya. Diputar terlebih dahulu kursinya. Ya, kita sudah selesai untuk tugas kelompok. Ibu akan berikan
Kalian buka dulu buku catatan kalian. Kita akan buat simpulan. Kita belajar apa saja hari ini? Belajar tentang fabel. Tentang apa? Menceritakan Iya, bagaimana katanya untuk menceritakan kembali? Harus apa yang dilakukan terlebih dahulu? Membaca secara keseluruhan, dicatat. Membaca secara keseluruhan, dicatat ya. Lalu yang kedua, setelah dibaca diapakan? Sebelum diceritakan, mencatat apa? Ya, mencatat unsur-unsur cerita. Baik, sambil dicatat. Ya, ini untuk catatan kalian. Lalu setelah dicatat unsur-unsurnya, mencatat apa lagi? Mencatat apa? Urutan? Iya, urutan cerita secara garis besar. Bagus. Dan yang terakhir baru menceritakan kembali sesuai urutan cerita. Sesuai urutan cerita. Lalu, apa yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali fabel? Satu harus percaya diri, tulis. Satu harus percaya diri. Kemudian apa lagi? Yang kedua, menggunakan gestur tubuh. Iya, dan mimik wajah. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Selesai ya? Nah, perhatikan. Ibu akan beri kalian pekerjaan rumah. PR-nya adalah kalian tonton satu buah fabel, boleh dari YouTube, boleh dari televisi ya. Kemudian kalian ceritakan kembali fabel itu. Kalian rekam. Ya, bisa 5 sampai 10 menit. Boleh kalian rekam secara berdiri dengan mimik wajah yang sesuai, gunakan gestur, kalian mau lari-lari, boleh ya. Kalian mau bersedih, tertawa, menangis, kalau memang cerita fabelnya sangat sedih ya, kalian ekspresikan itu. Nah, kemudian kalian rekam, lalu upload ke Facebook kalian, lalu tag ibu. Bisa ya? Semuanya kan punya Facebook ya. Silakan kalian upload, lalu tag ibu. Ibu beri waktu 3 hari, sekarang hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kalian harus sudah upload ya. Jumat sore kalian harus sudah upload. Nanti Sabtu bertemu ibu lagi, sudah selesai. Nanti ibu langsung beri penilaian di sana. Ya, nanti ibu beri komentar di sana. Nanti kalian pun boleh saling mengomentari di sana ya. Bisa ya? Pasti mudah lah. Nanti kalian boleh berkonsultasi di grup, bertanya jawab dengan ibu, boleh. Nah, nanti pun untuk kedepannya di pembelajaran fabel, kita akan melakukan sebuah proyek, yaitu memerankan fabel seperti drama, tapi tentang hewan-hewan. Ya, tentang fabel, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu kalian akan tampil di panggung, ya. Panggungnya di mana? Panggung kelas. Kita susun meja, dirapatkan, dibuat panggung, lalu kalian nanti ada yang menjadi gajah, ada yang menjadi kancil, ada yang menjadi buaya, nanti pastinya kan dengan ekspresi buaya, ekspresi kancil ya. Kalian akan memerankan itu ya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu bagikan teksnya, pembagian kelompoknya. Nanti untuk sementara jika memang sudah ada, nanti Ibu share saja di grup ya. Ibu akan share di grup tugasnya seperti apa, nanti bisa konsultasikan di pertemuan selanjutnya dengan Ibu. Kemudian hari ini kalian sudah belajar banyak ya, sudah presentasi, sudah saling mengomentari. Bagaimana perasaan kalian? Jika yang merasa hari ini belajar biasa saja Bu, malah sedih, kalian tetap diam. Tapi kalian merasa, bahagia Bu, senang hari ini, maka kalian boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Silahkan, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Ini kenapa? Ibu ulangi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Bagaimana? Oke.
Oke, terima kasih. Ini terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel. Kemarin pengertian sudah, unsur sudah, jenis sudah, menceritakan sudah. Kita akan beranjak ke struktur teks fabel. Nanti Ibu akan bagikan link sumber belajar tentang struktur fabel dan beberapa contoh nanti akan Ibu bagikan. Kalian pelajari dulu di rumah sebelum kita belajar nanti hari Sabtu nanti. Ya, jadi kalian sudah ada bekal dari rumah sebelumnya. Nanti dibuka saja grupnya, nanti Ibu bagikan lewat grup di sana. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah cukup paham ya, mudah ya untuk menceritakan kembali. Kalian sudah pastinya nanti di tagihan tugas yang upload ke Facebook kalian akan ibu kan nanti nilainya per orang ya. Jadinya kalian silahkan berekspresi sebaik mungkin dengan gestur tubuh yang sebaik mungkin. Silahkan nanti Ibu tunggu tugasnya semaksimal mungkin. Durasinya 5 sampai 10 menit. Silahkan ya diupload ke Facebook. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup semuanya, mengerti. Kita bertemu lagi hari Sabtu nanti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.